sebagai raja, berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we glorify your name, oh God. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, praise, oh God. Wonderful Jesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada.
baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih sampai saat ini Bapak Ibu masih setia mengikuti ibadah-ibadah live streaming yang kami adakan. Memang sejak dunia dilanda COVID dan Indonesia juga dilanda COVID, bahkan di Indonesia COVID itu masih cenderung naik. Karena itu sejak Maret 2020 sampai hari ini, gereja kami CMC GCC, Jesus Christ Community, belum ada ibadah secara tatap muka. Karena itulah kami masih tetap adakan ibadah secara online. Semoga ibadah online ini tidak mengurangi rasa kerinduan Bapak Ibu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengupas firman Tuhan tentang Elia diberi makan oleh janda Sarfat. Namun sebelum kita membahas topik firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pendeta Jonathan Prawira. Beliau menciptakan banyak sekali lagu, dan lagu-lagu beliau ini banyak yang memberikan inspirasi. Karena itu tiap-tiap khotbah yang saya bawakan selalu saya cocokkan dengan judul-judul lagunya. Hari ini ada 3 lagu yang akan kita dengarkan. Yang pertama adalah Selalu Ada Jalan. Ketika sungai Kerit, tempat Elia mendapatkan minuman, sudah mulai kering, ternyata di tempat lain Tuhan sudah sediakan tempat tinggal bagi Elia, yaitu di rumah janda Sarfat. Artinya selalu ada jalan. Bagi Tuhan itu tidak ada jalan buntu. Lalu yang kedua adalah arti kehadiranmu. Jalan itu baru bisa terbuka ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan ada, dan ketika Tuhan menyertaimu. Maka tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan yang tertutup. Dan lagu yang ketiga adalah Indah Pada Waktunya. Ketika engkau mengiringi Tuhan, ketika engkau bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan engkau akan melihat setahap demi setahap Tuhan menuntun hidupmu, dan engkau akan tahu sampai satu titik, sungguh perjalanan hidup kita bersama Tuhan sangat-sangat indah. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari Pak. Padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebahagiaan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku.
jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ada di depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu jalan yang kau tunjukkan. Biarlah kau hidup selalu. Biarlah kita hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai.
badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sesuatunya ada waktunya, ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkat
sidang jemaat, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, dan saya yakin di rumah Bapak Ibu pun, Bapak Ibu mendengarkan dan mengikuti pujian penyembahan ini. Nah, saat ini kita akan masuki firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati, pikiran kita, supaya ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita bisa fokus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau tetap menyertai kami, memimpin kami, melindungi kami, dan juga memberkati kami. Walaupun dunia masih dilanda COVID, tapi itu tidak mengurangi kami untuk tetap bersekutu, beribadah kepada Engkau. Ibadah online yang sudah kami lakukan sekian bulan menjadi pilihan atau alternatif terbaik sampai saat ini. Selain ibadah lewat Zoom, tentu ibadah live streaming lewat YouTube ini juga memberkati kami semua. Karena itu Engkau pimpin kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan ini ditaburkan, kami bisa mendapatkan suatu untuk memberikan kekuatan iman kami, memberikan penghiburan, dan juga menyadarkan kami, walaupun dunia dilanda COVID, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, saya pernah membawakan satu tema firman Tuhan, dan ternyata tema ini sangat memberkati banyak sekali orang. Mereka setelah mendengarkan khotbah ini, mereka menunggu terus. Tema yang saya bawakan beberapa waktu yang lalu itu adalah Elia diberi makan oleh burung gagak. Awalnya tema ini saya rencana hanya bawakan satu kali selesai. Karena ayat yang mau dibahas di tema tersebut juga pendek. Yang saya kutip dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Hanya 9 ayat. Okay? Nah, dari 9 ayat ini saya berpikir, ya sekali khotbah juga selesai. Tapi setelah saya khotbah, kemudian saya menemukan banyak kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam 9 ayat itu. Sehingga saya gali lagi, dan saya menemukan kebenaran-kebenaran yang saya rindu untuk disampaikan kepada Bapak Ibu, sampai akhirnya bisa muncul sampai 6 episode khotbah itu. Sehingga Bapak Ibu bisa menonton kembali khotbah-khotbah itu dengan tema yang sama, Elia diberi makan oleh burung gagak, episode 1 sampai episode yang ke-6. Bapak Ibu bisa menonton kembali di Jesus Christ Community, itu link YouTube saya. Kita akan lihat hari ini, Elia diberi makan oleh burung gagak. Saya bagi menjadi 6 episode. Nah, episode yang pertama sampai episode yang ketiga itu secara khusus saya membahas tentang figur Nabi Elia. Bagaimana Elia menghadapi masa-masa yang sulit, terutama menghadapi Isabel, ratu dari negara Israel yang berupaya berikhtiar membunuh nabi yang satu ini. Dan bagaimana Elia melewati masa-masa yang berat ketika terjadi kemarau 3,5 tahun. Tapi Elia bisa melewati dengan baik. Nah, setelah bagian Elia selesai, lalu episode yang ke-4 sampai yang ke-6, secara khusus saya membahas tentang burung gagak. Kenapa saya membahas burung gagak? Karena saya menemukan ternyata burung gagak itu memberikan banyak pengajaran-pengajaran penting yang bisa kita tangkap. Sesuai dengan judulnya, Elia diberi makan oleh burung gagak. Jadi Elia saya kupas sendiri, burung gagak saya kupas sendiri. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum sempat nonton, masih bisa nonton kembali di link YouTube kami di Jesus Christ Community. Nah, hari ini topik yang akan saya kupas itu adalah kelanjutan. Cuman temanya agak berbeda. Temanya adalah Elia diberi makan oleh janda Sarfat. Nah, untuk tema yang satu ini, saya akan bagi 2 kali pertemuan. Yaitu di tanggal 15 November 2020
Dan yang kedua adalah tanggal 22 November 2020. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti dua tema dengan 2 minggu yang berbeda ini, supaya Bapak Ibu memperoleh pengenalan dan juga lengkap secara keseluruhan ayat-ayat yang kita kupas itu. Elia diberi makan oleh janda Sarfat. Nah, saya kutip dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 24. Supaya lengkap, jadi saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu bisa juga baca di layar handphone atau di layar laptop Bapak Ibu. Karena ayat-ayat ini sudah saya munculkan di layar itu. Kalau tidak pun Bapak Ibu bisa mendengarkan saya bacakan. Kita akan lihat Elia diberi makan oleh janda Sarfat di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, nampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan ia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu dapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil anak itu dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya.
Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Ayat yang terakhir, ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu yang saya kasih, walaupun kita membaca hanya 24 ayat, tapi di dalam ayat-ayat ini banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita tangkap. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, hanya 9 ayat saja saya bisa membangun 6 kali khotbah, 6 episode khotbah. Tapi supaya tidak membosankan Elia melulu yang saya kupas, jadi kalau tentang janda Sarfat ini saya hanya mengupasnya 2 kali pertemuan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kita. Elia diberi makan janda Sarfat. Pada bagian pertama ini akan kita kupas 3 subtopik. Subtopik yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Yang kedua, Sang Pencipta berkuasa memakai semua media. Dan yang ketiga, jika Tuhan mau memberkati engkau, Dia akan mempertemukan engkau dengan seseorang yang tepat untukmu. Itu 3 topik, subtopik akan kita kupas. Kita bahas topik yang pertama. Pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Pada waktu itu, kemarau melanda bumi itu tidak tanggung-tanggung. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Tapi bumi dilanda kekeringan karena tidak pernah turun hujan selama 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Itu waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Perhatikan di sini dikatakan hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Ini waktu yang sangat-sangat lama. Bagi seorang petani ini waktu yang benar-benar panjang. Karena seorang petani yang selalu menanti turun hujan, yang selalu melihat ke langit, kapan hujan turun, benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu dampak apa yang terjadi dengan kemarau yang begitu panjang? Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah alami nggak kemarau panjang. 1 kali ketika saya masih tinggal di Kalimantan, pernah terjadi kemarau di kampung kami itu hampir 1 tahun. Kalau tidak salah waktu itu 9 bulan. 9 bulan itu terjadi kemarau, tidak turun hujan. Dan di tempat kami tinggal itu belum ada air pump. Jadi kalau kami minum itu, kami sering kali gali sumur. Di sumur itulah kami ambil air minum. Atau kami buat tong besar. Tong besar lalu menampung air hujan untuk jadikan minum. Jadi tongnya itu terbuat dari kayu ulin. Itu besar. 4 orang bergandengan tangan baru bisa memeluk tong itu. Jadi kalau penuh itu bisa diminum untuk 3-4 bulan. Walaupun terjadi kemarau tidak masalah. Tapi kali ini terjadi kemarau 9 bulan. Sehingga tanah-tanah itu kering, air juga kami susah sekali dapatkan. Sehingga kami akhirnya pergi ke hutan-hutan lalu menggali sumur. Gali sumur cuma harus dalam baru ketemu air. Dan airnya awalnya cukup kotor. Karena itu kami harus timba air itu. Lalu kami bawa pulang. Walaupun airnya agak sepet-sepet. Ya namanya tuh di hutan. Dibawa pulang.
2-3 hari setelah diendapkan kotorannya, baru kita bisa cedok untuk kita masak untuk jadikan air minum atau untuk masak nasi dan sayur-sayur. Itu yang terjadi. Nah demikian pula, jadi yang namanya kemarau itu pasti berdampak, tanah itu pasti kering-kering dan pecah-pecah. Dan banyak pohon yang akhirnya rontok, bahkan akhirnya mati pohon-pohon itu. Jadi waktu terjadi kemarau 9 bulan di kampung kami itu banyak pohon. Kebetulan saya tinggalnya di daerah pedalaman itu banyak pohon-pohon karet. Pohon karet, pohon kopi. Nah 9 bulan tidak turun hujan itu, kopi karet itu pada mati. Saya tidak terbayangkan. 3,5 tahun kemarau, kira-kira seperti apa? Nah, selain pohon-pohon pada mati, hewan-hewan juga mati. Karena tidak ada rumput. Rumput itu menjadi kering-kering semua, rumput juga mati. Nah, hewan kan tidak mungkin makan rumput kering, Bapak Ibu. Rumput yang tidak ada rasa lagi, rumput yang sudah kering, hewan tidak bisa makan. Akhirnya hewan itu menjadi kurus, kemudian kelaparan juga, akhirnya hewan itu mati. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan bisa menyimpan makanan sebulan, 2 bulan, setahun. Tapi hewan yang setiap hari dia makan, setelah itu besok dia tidak tahu makan apa. 9 bulan di kampung kami itu banyak sekali hewan yang mati. Lalu kalau di zaman Elia 3,5 tahun, saya tidak kebayang berapa banyak hewan yang mati. Salah satu penyebab kematian hewan itu adalah dehidrasi, yaitu kekurangan air minum. Karena ini namanya kemarau tidak turun hujan, berarti kesulitan air itu yang menjadi faktor utama. Nah, dengan kondisi demikian, ternyata bukan hanya dialami oleh manusia biasa. Elia ini seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan, juga tidak luput yang namanya kemarau panjang itu. Sehingga awalnya Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Lalu setelah berbulan-bulan, mungkin masuk tahunan, saya tidak tahu persis Elia tinggal di tepi sungai Kerit berapa lama. Apakah di bawah setahun atau di atas 1 tahun? Karena selama 3,5 tahun itu Elia itu hanya tinggal di 2 tempat, di tepi sungai Kerit dan di rumah janda Sarfat. Kalau kita mau bagi 2 waktunya, berarti setahun lebih Elia itu tinggal di tepi sungai Kerit, dan sungai itu menjadi kering. Yang namanya sungai itu selalu tempat itu lebih rendah dan air itu mengalir, dan itu pun menjadi kering, sehingga Elia tidak bisa lagi mendapatkan minuman dari sungai itu. Kita baca beberapa ayat ini. Kembali kita lihat di 1 Raja-Raja 17, lihat ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini memberi pengajaran bahwa ketika bencana melanda dunia, nabi atau seorang hamba Tuhan juga tidak bisa luput. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah Elia ini kurang beriman? Apakah Elia ini kurang bersandar pada Tuhan? Apakah Elia ini kurang dekat dengan Tuhan? Tentu tidak. Anda sudah tahu bagaimana Tuhan itu menyertai Elia, bagaimana Tuhan memberkati Elia. Tapi ketika bencana melanda dunia, hamba Tuhan juga kena dampaknya. Nah, demikian pula dunia dilanda COVID itu sudah hampir setahun, mulai Januari. Nah, apakah COVID ini hanya melanda orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Tidak. COVID ini tidak punya mata. COVID ini, virus corona ini tidak membedakan kawan maupun lawan. Semua orang, baik Kristen maupun non-Kristen, termasuk juga pendeta-pendeta. Jadi jangan berkata, oh kita orang Kristen beriman, oh pendeta harus lebih beriman, nanti virus kalah. Jangan begitulah. Ketika kelaparan terjadi, Elia tetap lapar. Ketika terjadi kemarau, Elia tetap mengalami kemarau. Artinya situasi kondisi yang terjadi di dunia, apapun yang terjadi ketika dunia dilanda virus corona, kita pun tidak bisa kebal. Karena itu, ini bukan masalah beriman atau tidak, ini bukan masalah hubungan dekat Tuhan atau tidak, tapi bagaimana cara kita menjaga diri, bagaimana kita ikut protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa dari bulan Maret sampai hari ini gereja kami
Jesus Christ Community masih tetap memilih ibadah secara online karena kita juga harus cerdik. Ini bukan masalah beriman atau tidak beriman. Bapak Ibu yang saya kasihi, itu yang terjadi. Namun hamba Tuhan atau orang yang bersandar kepada Tuhan itu pasti ditolong. Kita lihat kembali 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Walaupun terjadi kemarau, bahkan air sungai sudah kering, makanan susah sekali dia dapat, tapi pemeliharaan Tuhan itu tidak berkurang. Jadi ketika kemarau, ketika air sungai kering, Tuhan pun tahu. Makanya Tuhan berkata pada Elia, mari berangkatlah di sini, pergi ke Sidon. Aku sudah perintahkan seorang janda memberi engkau makan. Artinya, sebelum Elia tinggalkan sungai Kerit, Allah sudah menyiapkan satu tempat kepada dia. Allah tidak membiarkan Elia. Bukan berarti Allah suruh berangkatlah, tapi di sana belum disediakan tempat. Enggak, Allah itu sudah menyediakan tempat. Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sangat-sangat sempurna. Bapak Ibu yang saya kasih kepada Tuhan, saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Saya menjadi hamba Tuhan, melayani sebagai hamba Tuhan sudah puluhan tahun, tepatnya 30 tahun. Dari sejak tahun 1990 saya sudah mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, sampai hari ini di tahun 2020, 30 tahun pas. Dan sepanjang 30 tahun itu saya banyak melewati suka dan duka bersama dengan Tuhan. Dan saya banyak merasakan mujizat-mujizat penyertaan Tuhan. Walaupun ketika melewati masa-masa yang sulit, Tuhan tetap pelihara. Walaupun melewati masa-masa yang penuh kekurangan, Tuhan tetap mencukupkan. Seringkali ketika saya membutuhkan sesuatu, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Sama seperti Elia. Begitu sungai Kerit kering, Tuhan sudah sediakan tempat bagi Elia. Demikian pula ketika saya membutuhkan uang, mungkin untuk kontrak rumah, sebelum kontrak habis, duit sudah ada. Oke? Kemudian ketika anak saya mau sekolah, wah kita bingung nih, duit belum ada, anak masih masuk kuliah, sekian puluh juta, tapi ketika menjelang waktunya, ada saja yang transfer uang tanpa kami minta. Bahkan beberapa kali saya tidak tahu rekening saya itu ditransfer oleh siapa. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Bahkan Anda tahu di masa COVID sekarang ini, saya awalnya berpikir bahwa persembahan jemaat itu pasti menurun karena COVID. Karena mereka punya pekerjaan juga mengalami goncangan, betul? Nah apalagi tidak ada ibadah secara langsung. Karena yang namanya hamba Tuhan kan hidup dari pelayanan. Tidak ada panggilan khotbah karena semua gereja tidak ada ibadah. Saya berpikir, waduh di masa COVID ini pasti ekonomi mengalami goncangan. Tapi Bapak Ibu tahu, justru di masa COVID ini persembahan gereja kami tidak menurun, malah meningkat. Mungkin waktu masih ada ibadah, jemaat itu memberikan persembahan secara langsung kolekte. Sehingga ada yang kolekte goceng, ada yang kolekte ceban. Nah, tapi sejak COVID, mereka tetap rindu memberikan persembahan, lalu mereka mulai transfer. Ternyata waktu transfer lebih tinggi. Nah, waktu kolektor bisa kasih goceng kan, tapi kalau transfer kasih goceng, biaya adminnya lebih gede. Nah, akhirnya justru persembahan di masa COVID itu naik. Bahkan Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan khotbah tentang Elia diberi makan oleh burung gagak, ada orang yang menonton khotbah itu tergerak. Dan itu bukan jemaat saya. Saya tidak kenal dia. Dia memberikan persembahan 50 juta. Bayangkan, 50 juta satu orang langsung transfer. Nah, artinya apa? Berarti sekali saya khotbah dibayar 50 juta ya. Mahal sekali ya bayaran saya ya.
Nah, itu artinya Tuhan pasti pelihara. Percayalah. Karena itu hari ini saya ingin katakan kepada Anda sebagai hamba Tuhan. Karena saya sedang berbicara tentang Nabi Elia, seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Percayalah Tuhan pasti memelihara engkau walaupun lewat masa COVID ini. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Sejak COVID melanda dunia dan paling terpukul itu adalah bidang ekonomi. Nah, para hamba-hamba Tuhan juga mengalami dampak secara langsung. Karena itu memang tadi saya sudah katakan, gereja kami, Jesus Christ Community atau GCC, sejak Maret 2020, ibadah itu sudah tidak diadakan di gedung. Padahal kami sudah bayar lunas loh. Kami pakai Hotel 6 Center Kemayoran. Hotel 6 Center Kemayoran kami sudah bayar 1 tahun lunas. Tapi kami hanya sempat pakai dari Januari sampai bulan Februari. Dan ada sejelang jeda 2 minggu kami tidak ada ibadah karena saat itu COVID lagi tinggi. Nah, kemudian di bulan Maret itulah baru saya mulai galakkan ibadah secara online atau live streaming. Artinya kami hanya sempat pakai 2 bulan. Sedangkan 10 bulan lagi kami tidak tahu duitnya bisa ditarik kembali apa enggak. Kami belum tahu karena memang belum aktif ibadah di sana. Tapi saya percaya walaupun uang itu tidak bisa ditarik kembali, Tuhan pasti gantikan berkali-kali lipat. Tuhan tidak akan pernah rugikan kok. Karena ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, percayalah kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti memelihara kita seperti Tuhan sudah memelihara Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, penyertaan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu pasti akan tepat pada waktunya. Seperti Elia. Ketika sungai kering, Allah sudah sediakan tempat bagi dia. Itu ya bagian yang pertama. Lalu di bagian yang kedua, Sang Pencipta berkuasa memakai semua media. Pada 6 episode khotbah saya, Elia diberi makan oleh burung gagak. Saya sudah kupas. Burung gagak pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hidup Elia. Artinya, mestinya yang namanya burung, kita mana mungkin atur burung, mana bisa perintahkan burung. Tapi Tuhan bisa pakai burung tuh, burung gagak. Di mana hampir mengambil daging, lalu kemana antar daging, jam berapa ambil daging, jam berapa antar daging. Karena sehari 2 kali burung gagak itu mengantar daging dan roti kepada Elia. Itu pagi dan petang. Dan burung itu tidak pernah absen. Pagi petang, itu mungkin setahunan. Burung itu tetap aktif mengantarkan makanan kepada Nabi Elia. Itulah pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan bisa memakai burung. Lalu setelah tugas burung selesai karena sungai Kerit sudah tidak bisa tinggal lagi, Elia susah mendapat minuman. Lalu Tuhan sediakan tempat yang baru dan sekarang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah janda Sarfat. Bapak Ibu, tahukah siapakah sebenarnya janda Sarfat ini? Siapa sebenarnya? Kita coba lihat kembali di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan kata di sini wilayah Sidon. Artinya apa? Ini bukan wilayah Israel. Bapak Ibu yang saya kasih, apa kesan Bapak Ibu tentang kata Sidon? Pernah nggak ada kesan apa? Sidon. Bapak Ibu, Sidon sebenarnya itu adalah tempat berasalnya Ratu Isabel. Jadi siapakah Isabel? Isabel ini adalah putri Raja Sidon. Jadi bukan main-main loh. Putri Raja Sidon yang akhirnya menikah dengan Ahab. Coba kita lihat ayatnya di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai 31. 1 Raja-Raja 16 ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel. Coba perhatikan, mengambil Isabel, anak Etbal,
raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ternyata mertua dari Raja Ahab itu adalah Etbal, dan dia ini adalah raja di Sidon, dan putrinya bernama Isabel itu menikah dengan Raja Ahab ini. Nah, memang aneh jadinya. Satu sisi Isabel berusaha membunuh Elia, ingin membunuh Elia. Tapi di sisi lain Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sidon supaya tinggal dengan janda Safat. Memang cara Tuhan itu kadang-kadang nggak masuk logika kita. Di mana sarang musuh, justru Elia diutus ke tempat sarang musuh. Aneh kan? Nah, itulah cara Tuhan. Nah, saat ini di mana sebenarnya kota Safat ini? Anda tahu? Ini kan zaman Elia terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, apakah ini hanya sebuah kisah cerita? Burung gagak juga kisah cerita kiasan? Enggak, ini benar-benar nyata. Sampai hari ini pun sebenarnya kota Sarfat itu masih ada. Di mana lokasinya? Kota Sarfat ini adalah sebuah kota di Fenisia. Pernah dengar Fenisia? Yang terletak di pantai Laut Tengah. Nah, kota ini saat ini ada sebuah kota di tepi pantai di negara Libanon. Dan kota itu bernama As-Sarafan. Artinya As-Sarafan ini masih mirip dengan kata Sarfat tadi. Kemungkinan itu memang berubah dan kata Sarfat atau Sarfan itu masih mirip. Dan lokasinya juga di tepi sungai, di tepi laut, di Laut Tengah. Karena itu kota Sarfat itu sebenarnya saat ini ada di kota Libanon di sebuah pantai. Berarti kisah tentang Elia adalah nyata, kisah tentang janda Sarfat juga kisah yang nyata. Karena itu Tuhan ingin memberikan pengajaran banyak hal kepada kita melalui kisah-kisah tersebut. Mengapa Tuhan memakai seorang janda miskin untuk memberi makan Elia? Dan itu juga jangka waktunya tahunan. Kenapa pakai janda? Lalu kenapa pakai janda yang miskin? Karena Tuhan ingin mempermalukan bangsa Israel. Nabi-nabi Allah ditolak oleh banyak orang, bahkan dibunuh oleh orang Israel sendiri. Satu demi satu. Sudah ratusan nabi dibunuh oleh orang Israel. Apalagi rajanya sudah menyembah berhala, ratunya sudah menyembah berhala. Sehingga nabi-nabi milik Tuhan itu dianggap musuh, dibunuh satu demi satu. Dan Elia sendiri sebenarnya nyawanya juga terancam. Makanya dia melarikan diri ke tepi sungai Keredit dan bersembunyi di sana. Bapak Ibu, nah apakah janda Sarfat ini sudah mengenal Allah yang benar? Tuhan suruh tinggal di rumah janda Sarfat. Apakah janda Sarfat ini sudah mengenal Allah yang benar? Belum. Karena orang Israel aja, nabi mereka masih banyak yang tidak mengenal Allah, menyembah berhala. Nah apalagi di Sidon, Isabel itu ketika menikah dengan Ahab, dia aktif sekali menyembah kepada berhala. Sidon itu adalah negara yang penuh dengan berhala-berhala. Kemungkinan besar janda Sarfat ini adalah juga awalnya penyembah berhala sebelum bertemu dengan Elia. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang masalah Sidon, masalah janda Sarfat ini. Lukas pasal 4 ayat 23 sampai 26. Lukas 4 ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar dan yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi kenapa Elia itu diutus ke Sarfat, kepada seorang wanita yang ada di Sidon? Karena Tuhan itu memang ingin mempermalukan bangsa Israel. Bahwa ini nabi Tuhan, ditolak di Israel, tapi Tuhan masih bisa memakai orang-orang Sidon, bahkan perempuan Sidon, untuk menerima nabi Tuhan itu. Kita lanjutkan di Lukas tadi. Lukas 4 ayat yang ke-25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar,
pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah, ayat ini Tuhan Yesus menegaskan satu fakta sejarah, fakta kebenaran. Kenapa Tuhan tidak mengutus Elia kepada orang Israel? Dan Tuhan Yesus berkata, di zaman Elia itu banyak janda-janda yang ada di Israel. Tapi Tuhan tidak pakai. Justru Tuhan memakai janda dari negara asing. Artinya apa? Tuhan bisa memakai siapapun. Okay? Pengajar yang bisa kita ambil ini adalah tidak perlu sombong. Anda jangan merasa bahwa dirimu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau Anda merasa punya talenta, khotbah Anda penuh kuasa, khotbah Anda menarik, lalu banyak mujizat yang terjadi, sehingga kadang-kadang timbul kesombongan. Kalau bukan karena aku, gereja ini nggak akan maju. Kalau bukan karena aku, gereja ini tidak akan berkembang. Kalau bukan karena aku yang jadi WL, jemaah itu pasti lesu ibadahnya. Macam-macam. Bukan aku, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku. Sehingga timbul kesombongan seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih, saya paling tidak suka kalau orang tuh merasa dirinya paling hebat, dirinya paling dibutuhkan. Ingat, Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan tidak memakai orang-orang yang di Israel memelihara Nabi Elia, tapi Tuhan pakai orang asing. Tuhan pakai janda Sarfat yang belum mengenal Tuhan. Artinya Tuhan bisa punya otoritas memakai apapun, memakai siapapun. Karena itu apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Karena itu kita hanya hamba Tuhan yang kecil. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya saat ini menjabat sebagai sekretaris umum di CMC, di Sinode CMC. Dan saya untuk mengangkat pendeta itu tidak sembarangan. Di dalam pengangkatan pendeta, saya perhatikan ini karakternya bagus apa enggak. Bagaimana kerohaniannya sudah terbentuk atau belum. Karena jangan sampai rohaninya belum terbentuk lalu kita angkat sebagai seorang hamba Tuhan. Di dunia sekuler beda dengan dunia rohani. Kalau di dunia sekuler, seseorang itu bisa terpakai kalau dia pintar, punya keterampilan, skillnya bagus. Kadangkala karakter itu bukan menjadi persoalan. Tapi kalau dalam dunia rohani, engkau boleh pintar, banyak skill, tapi kalau engkau sombong, engkau merasa paling hebat, paling besar, malah Tuhan nggak mau pakai Anda. Karena itu tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan. Kenapa Tuhan Yesus pernah mengatakan, sulit bagi orang kaya masuk surga. Lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Karena orang kaya seringkali itu punya karakter sombong. Karena mungkin merasa punya duit. Sehingga timbul kesombongan. Dan berapa banyak pengusaha-pengusaha di dalam gereja yang ingin kendalikan pendeta. Khotbah yang menyenangkan diarahkan supaya pendeta ikut dia. Saya ingin katakan kepada Anda, pendeta itu utusan Tuhan. Anda boleh jadi pengusaha, tapi Anda bukan utusan Tuhan. Karena itu, seorang hamba Tuhan tidak boleh dikendalikan oleh pengusaha. Saya paling tidak suka jika di dalam gereja saya muncul raja-raja kecil hanya karena dia merasa punya duit, hanya karena merasa lebih pintar dari pendeta. Tetap saja, Anda bukan pendeta dan Tuhan memakai pendeta sebagai hambanya. Karena itu, Anda jangan sombong, Tuhan bisa memakai siapapun. Dalam pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan itu adalah etika, karakter. Sehingga Rasul Paulus pernah ingatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus di dalam ayat ini. Awasilah dirimu sendiri. Jadi diri dulu. Awasi diri sendiri. Artinya itu apa? Apa sih motivasi engkau jadi hamba Tuhan?
jadi pelayan Tuhan? Jika motivasi Anda keliru, Anda sudah nggak lagi jadi hamba Tuhan. Jika motivasinya mencari popularitas, mencari kekayaan, mencari ini itu lewat pekerjaan sebagai hamba Tuhan, kita sudah nggak layak jadi hamba Tuhan. Orang lain boleh saja memandang engkau sebagai hamba Tuhan, tapi di mata Tuhan kita bukan hamba Tuhan. Atau katakanlah motivasi Anda bagus nih, benar-benar ingin melayani Tuhan, ingin menyelamatkan jiwa manusia. Lalu bagaimana dengan karakter Anda? Perkataan Anda, perbuatan Anda, apakah bisa memuliakan Tuhan? Apakah perkataan perbuatan Anda bisa mencerminkan engkau seorang hamba Tuhan? Ketika khotbah tidak maki-maki orang, ketika perkataanmu bisa membangun orang atau menjatuhkan orang? Oke, motivasi bagus, kemudian karakter bagus, tidak cukup. Lalu Paulus katakan, awasi ajaranmu. Jika karakter bagus, motivasi bagus, tapi ajarannya tidak bagus, tetap nggak ada gunanya. Banyak orang-orang yang karakternya bagus, tapi bagaimana dengan ajarannya? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Oke, itu yang kedua. Lalu kita lihat yang ketiga. Jika Tuhan mau memberkati engkau, Dia akan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tepat mempertemukan seseorang yang tepat untuk engkau, belum tentu menurut logika dan menurut kehendak atau keinginan kita. Kita coba baca sebentar di Amsal pasal 22 ayat 1 dan 2. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang kaya dengan orang miskin bertemu. Dan yang mempertemukan mereka itu adalah Tuhan. Artinya, ketika Tuhan mau angkat engkau, mau berkati engkau, Dia akan pertemukan dengan engkau. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam pelayanan kita membutuhkan uang. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi kalau memang Tuhan memberkati engkau, Tuhan akan mempertemukan engkau sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga orang kaya ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat engkau. Oke, itu idealnya. Betul? Idealnya. Nah, untuk memelihara hidup Elia, Tuhan ternyata Tuhan tidak memakai orang kaya. Artinya apa? Tuhan bisa memakai orang miskin, pasti dipakai, orang kaya bisa dipakai. Intinya Tuhan bisa memakai semuanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, itu kasus Elia itu perkecualian. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia bisa berkuasa dan memakai. Orang kaya tapi pelit. Orang kaya tapi nggak peduli sama pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang miskin. Tuhan pakai janda yang begitu miskin untuk memelihara Elia. Mau apa? Orang kaya, apa yang bisa kita sombongkan? Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, Elia ini adalah seorang nabi yang besar. Nabi yang bisa berhubungan dengan raja. Karena tidak semua orang itu bisa berhubungan dengan raja, kepala negara. Elia salah satu nabi yang bisa berhubungan dengan Raja Ahab. Selain itu, Nabi Elia juga banyak melakukan tanda heran dan mujizat, termasuk pernah menurunkan api dari langit di hadapan 850 nabi-nabi berhala, yaitu Nabi Baal dan Nabi Asyera. Bayangkan, 850 nabi berhala, belum lagi pengikut-pengikutnya. Elia turunkan api dari langit membakar habis korban bakaran dan mezbah yang menjadi pertaruhan mereka. Selain itu, Elia adalah nabi yang penuh dengan kuasa. Perkataannya itu berkhasiat. Ketika dia berkata, selama 3,5 tahun tidak akan turun hujan, dan tidak turun hujan, langit bisa dikendalikan oleh Elia. Betapa dahsyatnya nabi yang satu ini. Selain itu, satu-satunya nabi yang pernah diangkat ke sorga tanpa melalui kematian itu adalah Nabi Elia. Setelah diangkat ke sorga, Elia hidup di sorga. Itu ribuan tahun. Sampai ketika Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan, dan Elia pernah menampakkan diri bersama dengan seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Musa, di sebuah gunung yang tinggi. Kita lihat di Matius 17 ayat 1-4.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepadanya, Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dari begitu banyak nabi-nabi di perjanjian lama, Nabi Elia termasuk yang dimunculkan di dalam penglihatan itu bersama dengan Nabi Musa. Artinya, junjungan kita Yesus Kristus memberikan respon yang sangat bagus kepada Nabi Elia. Bapak Ibu yang saya kasihi, percayalah, jika Tuhan ingin memberkati engkau, maka Tuhan itu pasti mempertemukan dengan engkau dengan seseorang yang tidak pernah Anda duga. Saya alami itu. Pada bulan Maret 2020, melalui seorang jemaat saya yang bernama Pak Filipus Darmawan, saat itu saya dipertemukan dengan saudaranya, yaitu seorang ketua yayasan dari sebuah yayasan ada di luar negeri. Mungkin tidak elok saya sebut nama yayasan itu. Saya dipertemukan, kebetulan itu masa COVID. Sebenarnya sepupu dari Pak Darmawan ini tinggal di Singapura. Dan gara-gara COVID dia mau pulang ke Singapura. Katanya kalau sudah sampai di bandara akan dikurung, akan dikarantina 14 hari. Jadi beliau nggak jadi pulang-pulang. Apalagi kebetulan beliau ada proyek kemanusiaan di Jakarta ini. Sehingga berapa lama tinggal di Jakarta? Dari bulan Maret sampai hari ini tinggal di Jakarta. Di sebuah hotel, di Holiday Inn, di Emporium Pluit. Bayangkan berbulan-bulan tinggal di hotel. Sehingga saya suka bercanda dengan beliau, kayaknya lama-lama hotel ini ganti nama atau hotel ini jadi milik Anda ini. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau tidak ada COVID, saya nggak mungkin bertemu dengan orang ini. Kalau tidak ada COVID, beliau sudah pulang ke Singapura. Dan untuk bertemu dengan beliau nggak gampang. Karena beliau adalah ketua yayasan dari sebuah yayasan besar. Beliau ini ketuanya Asia Pasifik. Nah, melalui beliau inilah saya dipertemukan, lalu mulailah membicara tentang proyek-proyek kemanusiaan. Akhirnya kami disarankan mengakuisisi sebuah yayasan, dan akhirnya kami mengakuisisi sebuah yayasan namanya Yayasan Servia. Yayasan ini kami akuisisi 200 juta. Nah, setelah itu melalui yayasan ini, lalu kami ajukan pendanaan dari luar negeri, dan puji Tuhan, dana yang kami ajukan disetujui sampai ratusan miliar. Sehingga kerinduan kami di tahun 2021 ini akan mendirikan rumah jompo, mendirikan sekolah-sekolah, supaya kami bisa bergerak di bidang kemanusiaan, bisa menolong banyak orang. Artinya, kalau Tuhan mau angkat engkau, Tuhan pasti mempertemukan engkau dengan seseorang yang tepat, yang bisa mengangkat engkau, yang bisa menolong engkau. Sama seperti Elia ini, sudah diangkat, sudah ditolong. Sehingga Elia itu bisa melewati masa yang sulit, sampai dia bisa mencukup makanan, sampai hujan turun, baru selesai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Percaya bersandar kepada Dia. Dia bisa memelihara hidup Anda. Elia melewati masa yang sulit, Tuhan pelihara. Demikian pula hari ini, melewati masa yang sulit di masa COVID ini, percayalah Tuhan pasti pelihara engkau, sehingga engkau bisa melewati masa-masa yang susah ini. Iman itu, semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudari diberkati. Amin. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup,
Terima kasih Engkau sudah menyertai, sudah memimpin kami, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana ajaibnya Engkau memelihara Elia, bagaimana Engkau melindungi Elia, dan juga mencukupkan semua kebutuhan Elia, bahkan dengan cara-cara yang unik. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Itulah yang kami imani. Terima kasih Tuhan. Walaupun dunia dilanda COVID, tapi kami percaya Engkau tetap memelihara kami. Dari surga Engkau tahu apa yang terjadi di muka bumi. Jika sungai Kerit, Engkau tahu ketika terjadi kekeringan, dan Engkau sudah menyiapkan satu tempat untuk Nabi Elia. Tidak mungkin Engkau tidak tahu seluruh dunia dilanda oleh COVID yang berdampak pada ekonomi, yang berdampak pada kesehatan. Engkau pasti tahu. Karena itulah kami percaya juga Engkau akan memelihara, menjaga kami, memberkati kami, walaupun di masa COVID seperti sekarang ini. Satu hal yang kami lakukan adalah tetap percaya dan bersandar kepada Engkau. Semoga kebenaran ini tetap kami pegang melewati masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa dan pengumuman dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak. Shalom, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman dan pokok-pokok doa minggu ini, saya mewakili semua pengurus dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang pagi ini sudah melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Pengumuman 1. Berhubungan kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi di 0856-9495-3333. 2. Kelas pengajaran Alkitab Zoom Sabtu depan tanggal 21 November 2020 jam 19 sampai jam 21 akan membahas tema baru, yakni Allah yang benar itu Allah Esa. 3. Kelas pengajaran via Zoom dengan tema Allah Tritunggal versus Allah Esa setiap hari Senin jam 19 sampai jam 21. Pelajaran ini akan diadakan 10 kali pertemuan. Topik pelajaran tanggal 23 November 2020 dengan tema 6. Siapakah nama Allah yang Esa itu? Untuk informasi silakan menghubungi Ketua Kelas Pendeta Tony Hartanto di 0813-8863-3968. 4. Yayasan Servia akan mengadakan pembagian sembako khusus bagi warga kurang mampu dan terdampak secara langsung akibat COVID-19 yang sudah melanda Indonesia hampir setahun. Pembagian paket sembako akan diadakan di 3 titik. A. SLB Dharma Asih, Latumenten 2, Sabtu tanggal 14 November sebanyak 500 paket. B. Gereja Pendeta Wahono, Minggu tanggal 15 November sebanyak 100 paket. C. Para pemulung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu tanggal 15 November sebanyak 400 paket. Pokok-pokok doa minggu ini. Pembagian 1000 paket sembako yang diadakan oleh Yayasan Servia. 2. Kondisi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia khususnya. Semoga vaksin yang sedang diuji dari berbagai belahan dunia bisa lolos berbagai tahapan uji klinis sehingga bisa segera diproduksi. 3. Kondisi krisis ekonomi yang sudah mulai melanda dunia. Kita doakan agar Indonesia tidak mengalami krisis yang signifikan. 4. Pemerintah Republik Indonesia diberikan hikmat kebijaksanaan, terutama Undang-Undang Omnibus Law yang baru ditandatangani Presiden Jokowi bisa diterima segala lapisan pejabat dan masyarakat. 5. Pembelian gedung gereja, kita imani bahwa tahun depan 2021 Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan, yakni sebuah gedung ibadah yang permanen. 6. Jemaat yang sakit dan perlu dukungan doa, Bapak Tan Eliezer stroke, Ibu Lim Hinlan, mama dari Bu Rahel, mertua Pendeta Nathan yang masih dirawat jalan.
Pak Kimeng, asam lambung yang masih sering kambuh. Ibu Selvi, radang pankreas, dirawat di rumah. Kesehatan Ibu Yonawati dan rumahnya yang mau dijual, semoga cepat laku. Para tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam peperangan melawan COVID-19, terutama jemaat kita, Pendeta Dr. Lilis Haryanti, Dr. Astari, Putri Pendeta Yemima, Dr. Kulit Lilim Cendana, Dr. Kulit Lisan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi ini melalui live streaming yang berjalan lancar. Kami berdoa supaya Yayasan Servia diberkati dan bisa memberkati orang lain. Lindungi Indonesia agar kondisi ekonomi tidak mengalami krisis yang signifikan. Terutama Undang-Undang Omnibus Law yang baru ditandatangani Presiden Jokowi bisa diterima di segala lapisan. Rencana pembelian gedung ibadah yang permanen supaya tahun 2021 Tuhan menyediakan. Khusus jemaat yang sakit disembuhkan, jemaat yang di garis terdepan dalam peperangan melawan COVID-19 dilindungi dan diberi kesehatan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Saatnya kita akan akhiri. Mari angkat tangan Bapak Ibu untuk terima berkat. Kuasa yang sempurna, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Di masa COVID ini, Tuhan tetap bisa melindungi dan memberkati engkau. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menjaga langkahmu dan menjauhkan engkau dari virus corona. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menjamah dan sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu, sekalipun COVID. Jika Tuhan tidak mengendaki engkau dipanggil, maka engkau tidak akan mengalami masalah itu. Sukacita, damai sejahtera, kemurahan Tuhan oleh kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian bagian ref. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin. Bapak Ibu, demikian ibadah kita hari ini, dan bertemu lagi dengan saya minggu depan dan dalam live streaming dengan sambungan Elia diberi makan oleh janda Sarfat sesi yang kedua. Sampai bertemu.